Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil studi kasus kami mengenai pencatatan keuangan pada UMKM yang bernama Rifki Ahmad Collection. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Zulfani, NIM 190810301147. Saya Willy Daiva, NIM 1908103011148. Nama saya Lili Angelin Fatoni, NIM 190810301089. Saya M. Khairul Astia Sidiki, NIM 190810301099. Baik, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama mengenai profil perusahaan. Rifki Ahmad Collection ini merupakan perusahaan dagang yang termasuk dalam jenis UMKM atau usaha mikro kecil menengah, yang mana kegiatan bisnis utamanya itu adalah penjualan pakaian khusus pria. Untuk lokasinya, Rifki Ahmad Collection ini terletak di dalam Pasar Desa Rejosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Usaha ini berdiri pertama kali pada tanggal 24 Januari tahun 1997 dengan modal awal untuk membeli toko serta membeli barang dagang waktu itu masing-masing hanyalah sebesar Rp2.500.000. Seiring berjalannya waktu, Rifki Ahmad Collection terus-menerus memperbanyak barang dagangannya, yang mana di sini berpatokan pada perkembangan dunia fashion pria. Yang kemudian pada tahun 2016 terjadi renovasi secara besar-besaran pada pasar Desa Rejosari ini, yang mana Rifki Ahmad Collection waktu itu menempuh biaya sebesar Rp60 juta untuk merenovasi ruangannya. Toko ini buka setiap hari, yang mana dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Selanjutnya, pembelian barang dagang dilakukan secara kredit tanpa adanya termin, bunga, denda, maupun diskon. Sedangkan untuk penjualannya dilakukan secara tunai maupun kredit. Nah, Rifki Ahmad Collection ini menerapkan kebijakan akuntansinya seperti tidak adanya PPN, penjualan dan pembelian dilakukan secara kredit tanpa adanya termin, penyusutan menggunakan metode garis lurus, masa manfaat peralatan 10 tahun tanpa nilai sisa, masa manfaat bangunan adalah 20 tahun tanpa nilai sisa, dan masa manfaat kendaraan adalah 10 tahun. Selanjutnya, apa sih produk yang dijual oleh Rifki Ahmad Collection ini? Nah, jadi produk yang dijual oleh Rifki Ahmad Collection ini merupakan pakaian atau outfit mulai dari atasan hingga bawahan. Nah, seperti jaket levis, sweater, celana panjang dari kain maupun levis, celana pendek, kaos lengan pendek maupun panjang, kemeja lengan pendek maupun panjang, kemeja flanel, baju koko lengan pendek maupun panjang, dan juga jaket anak. Kemudian hasil pelaksanaan. Nah, jadi kegiatan bisnis utama yang dilakukan Rifki Ahmad Collection ini setiap harinya yaitu membeli produk barang jadi sesuai dengan kriteria yang akan dijual. Nah, lalu dari produk yang sudah dibeli tersebut akan dijual di pasar setiap harinya. Nah, Rifki Ahmad Collection ini itu tidak memiliki karyawan, namun pada hari-hari tertentu seperti hari besar seperti hari Lebaran terutama, pemilik ini itu kadang merekrut 1 atau 2 orang untuk membantu menjual barang dagangnya. Nah, selanjutnya untuk pembelian barang dagang, Rifki Ahmad Collection ini melakukan pembelian barang dagangnya di Surabaya, tepatnya di Pasar Turi, secara kredit terhadap beberapa pemasok atau supplier. Jadi pada dasarnya, Rifki Ahmad Collection ini tidak memiliki pemasok yang tetap. Kemudian untuk penjualan, Rifki Ahmad Collection ini melakukan penjualan secara kredit jika pelanggan itu membeli dalam jumlah yang besar atau secara grosir. Jadi meskipun terdapat transaksi pembelian dan juga penjualan kredit yang jelas, Rifki Ahmad Collection ini tidak memiliki pencatatan dan juga pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAK UMKM. Jadi pemilik usaha itu hanya melakukan pencatatan yang sederhana melalui nota pembelian dan juga penjualan secara kredit yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan dari hasil yang tadi bahwa ternyata pelaporan keuangan dari Rifki Ahmad Collection ini tidak sesuai dengan SAK UMKM. Jadi tidak terdapat laporan keuangan yang secara khusus memberikan susunan transaksi yang jelas. Oleh karena itu, berikut ini laporan keuangan yang tepat untuk transaksi 1 bulan Rifki Ahmad Collection yang telah kelompok 4 susun menggunakan aplikasi Zahir. Nah, bagaimana laporan keuangannya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Ya, lalu berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka kami di sini mencoba membuat laporan keuangan UMKM terkait dengan aplikasi Zahir. Di sini untuk yang pertama kami lakukan adalah memasukkan data profil UMKM. Selanjutnya kami memasukkan data perusahaan meliputi data persediaan, data konsumen,
dan supplier, data serta data lain yang terkait dengan UMKM ini seperti bank dan juga PLN. Lalu juga kita di sini memasukkan saldo awal perusahaan seperti saldo awal akun, saldo piutang, saldo utang dagang, dan saldo persediaan dari UMKM ini. Setelah semua data dimasukkan, selanjutnya kita memasukkan transaksi dari tanggal 1 sampai 31 yang telah kami cantumkan pada laporan akhir kami. Berikutnya, baru setelah melakukan penyesuaian, kita dapat melihat laporan arus kasnya. Di sini adalah sebagai berikut. Di sini dapat dilihat untuk laporan arus kas, untuk total arus kas dari aktivitas operasi UMKM sebesar Rp10.277.000, serta total aktivitas finansialnya meliputi utang bank dan pref sebesar Rp1.400.000. Kemudian baru ditemukan untuk kas masuk perusahaan pada bulan Mei sebesar Rp8.887.000 yang selanjutnya ditambahkan dengan saldo awal, sehingga kita dapat menemukan saldo akhirnya sebesar Rp24.577.000. Berikutnya untuk laporan laba rugi UMKM. Di sini yang pertama dari total pendapatan UMKM terdiri dari penjualan baju dan celana dikurangkan dengan BPP dari masing-masing persediaan, sehingga ditemukan untuk laba kotornya sebesar Rp2.570.000. Kemudian untuk beban di sini terdiri dari beban operasi dan beban non-operasional. Untuk beban operasinya sendiri yaitu ada beban administrasi dan umum yang terdiri dari beban listrik, air, dan telepon, beban kontribusi pasar, dan beban perlengkapan. Sementara untuk beban non-operasionalnya sendiri di sini berisi beban penyusutan ruangan, peralatan toko, dan penyusutan kendaraan. Total beban ini kemudian menjadi pengurang laba kotor yang tadi, dan selanjutnya dapat kita ketahui untuk laba rugi bersih dari UMKM yaitu di sini sebesar Rp1.943.875. Berikutnya di sini untuk neraca saldo dari kelompok kami mencantumkan neraca saldo penutupan dari UMKM tersebut, di mana ini sudah otomatis dikeluarkan dari aplikasi Zahir seperti itu. Lalu untuk laporan posisi keuangan di sini seperti biasa terdiri dari total aset dan total modal. Untuk total aset di sini meliputi aset tetap perusahaan serta akumulasi penyusutannya, dan total modal di sini meliputi modal disetor, pref, dan laba tahun berjalan. Di sini dapat dilihat untuk total aset dan total kewajiban dan modal sudah balance sebesar Rp131.518.875. Sekian pemaparan dari hasil studi kasus serta pembuatan laporan keuangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.